Selamat sore para pemirsa, saya Tonda Mesir, kini akan mengikuti Warta Berita PTS tanggal 27 Mei. Guna meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata sejak tahun 2015, Taiwan mengusung program Kuanhong atau program khusus pengajuan visa turis dengan aturan yang telah disederhanakan, khusus untuk Vietnam, Indonesia, Myanmar, Kamboja, dan lainnya total 6 negara. Namun merujuk pada data statistik, sejak pandemi hingga April tahun ini, tercatat sebanyak 68 orang pengaju visa turis yang kini kehilangan kontak. Instansi kepolisian dan imigrasi akan memperkuat penangkapan terhadap para turis palsu tersebut. Dalam upaya menggenjot wisatawan Asia Tenggara ke Taiwan, pemerintah telah meluncurkan program penyederhanaan aturan visa atau PPAV bagi turis Asia Tenggara sejak 2015. Namun terkendala oleh pandemi, program ini baru kembali diterapkan mulai November 2022. Di sisi lain, statistik menunjukkan telah ada 68 orang pengguna visa turis yang kabur sejak pandemi hingga April tahun ini. 那旅行社带团的领队或导游今天还没回来住，比如说什么老乡朋友干嘛，你有讲，第二天都没有跟团，你马上就要通报。 Vietnam, Kamboja, dan Indonesia yang termasuk dalam daftar 6 negara Asia Tenggara yang memenuhi persyaratan untuk program PPAV dapat mengajukan permohonan visa elektronik rombongan melalui agen travel yang ditunjuk Ditjen Pariwisata. Namun pada tahun 2018 terdapat 152 turis Vietnam yang kabur dari rombongan. Menurut statistik, jumlah turis yang datang ke Taiwan dengan program PPAV 54.209 orang terbanyak dari Vietnam, disusul Indonesia dan Kamboja. Namun jumlah turis kabur terbanyak juga dari Vietnam. Sejak pembukaan perbatasan pada tahun 2022 hingga April tahun ini tercatat 60 orang kabur dari rombongan. Saat ini, Ditjen Pariwisata telah merumuskan mekanisme penilaian penghentian kerjasama dengan agen travel domestik dan luar negeri yang melanggar peraturan. Jika terjadi anggota rombongan turis yang kehilangan kontak, agen travel harus melapor ke polisi dan Ditjen Imigrasi dalam batas waktu yang ditentukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemarin malam, salah satu gedung di kawasan timur kota Hsinchu diberitakan terjadi kebakaran. 2 petugas damkar saat menjalankan tugas pemadaman diketahui terkapar di salah satu bagian tangga gedung. Keduanya diduga kehabisan oksigen, walau sempat segera dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong lagi. Terlihat banyak mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran, yang mana terjadi di salah satu gedung bangunan yang ada di kawasan timur kota Hsinchu. Kebakaran diduga bermula dari jaringan kabel listrik yang ada di bagian lorong jalan di lantai bawah tanah, sehingga memicu api cepat merebak. Satuan pemadam kebakaran segera mengutus petugas guna memberikan bala bantuan. Meskipun api dapat diatasi pada pukul 11, namun terdengar seruan penghuni jika masih ada orang di dalam gedung. 2 petugas damkar kembali memasuki gedung untuk melakukan pelacakan. Namun alarm permintaan bantuan pun berbunyi. Diduga kedua petugas telah kehabisan oksigen dan tak lama kemudian mereka terkapar di bagian tangga gedung. Kondisi diduga mereka telah kebanyakan menghisap asap tebal dan mengirimkan alarm. Meskipun telah dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong lagi. Setelah kasus toko sushi dan waralaba hotpot, krisis siput muncul di atas makanan hidangan kembali dilaporkan. Kemarin malam ada netizen yang mengunggah konten saat makan di salah satu restoran hotpot di kawasan Sichuan, menemukan seekor siput telanjang hidup di dalam makanan. Pihak Departemen Kesehatan telah melakukan penyelidikan dan juga meminta pelaku usaha segera melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan atau akan dikenakan denda maksimal 200 juta dolar Taiwan. Bagaimana reaksi Anda ketika melihat siput telanjang muncul di dalam hotpot? Seorang netizen mengunggah konten pengeraman tersebut saat makan di restoran di Xintai Road di Sichuan. Meskipun pelaku usaha segera menggantikannya dengan yang lain, tetapi ia juga menyantapnya dengan penuh was-was. 应该是青菜来的时候含着在里面，因为绿色青菜，因为最近有下雨，对，所以里面应该有夹杂到货，然后没有注意到。 Staf toko menyatakan mereka melakukan pembersihan sesuai prosedur dan menjelaskan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Departemen Kesehatan meminta pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu atau akan dikenakan denda maksimal 200 juta dolar Taiwan. 那你可以把菜都洗完之后呢，你最后的那个洗菜的水里面加一些盐泡一下，就很像是那个水质一样，你加盐它就会挛缩一样嘛。但是一定要记得一件事，不要徒手去抓锅鱼。 Berhubung krisis siput muncul di berbagai lokasi dari toko sushi hingga waralaba hotpot, pakar berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan curah hujan baru-baru ini karena siput suka lingkungan basah daun. Untuk itu mengingatkan warga merendam sayuran di air mengalir selama 15 menit yang selain dapat membersihkan pestisida dan hama sayuran juga sebagai antisipasi keamanan pangan. Taifun perdana untuk tahun ini diberi nama Taifun Euniar, di mana terbentuk sejak pagi kemarin di sekitar Pulau Luzon, Filipina. Hingga saat ini diprediksi tidak akan memberikan dampak pengaruh terhadap Taiwan. Namun masyarakat diimbau dapat selalu waspada, mengingat sejak hari ini front yang stagnan gelombang kedua akan segera tiba dan mempengaruhi cuaca menjadi tidak stabil.
Taifun Eunice, taifun perdana untuk tahun ini, terbentuk pada Minggu pagi kemarin, bermula dari depresi tropis yang berkembang menjadi taifun skala ringan. Taifun kini berada di sekitar Pulau Luzon, bergerak ke arah timur laut, dan diprediksi tidak akan langsung memberikan pengaruh terhadap Taiwan. Pihak CEA mengingatkan mulai Minggu malam, front yang stagnan akan bergerak mendekat. Sejak Senin, kawasan bagian barat dan timur laut Taiwan diperkirakan akan ada hujan sporadis yang disertai petir atau musim hujan petir. Sementara itu, di bagian timur juga akan turun hujan sporadis. Selasa hingga Rabu, kondisi akan terus dipengaruhi oleh front, sehingga cuaca di seluruh Taiwan menjadi tidak stabil. Sementara itu, masih ada gelombang angin lainnya yang mendekat, di mana akan terus memberikan pengaruh terhadap cuaca hingga akhir pekan. Upacara penganugerahan sastra tahunan Taipei digelar pada tanggal 25 Mei. Pemenang pertama, Lo Yuan, adalah seorang penulis yang berimigrasi dari Vietnam dengan karyanya bertajuk, yaitu Hari-Hari Saya sebagai penerjemah yudisial, menawarkan kisah nyata dirinya saat menjadi seorang penerjemah bidang yudisial dan interaksi dengan pekerja migran yang kehilangan kontak. Upacara penghargaan sastra Taipei tahunan diadakan pada tanggal 25 dan topik pekerja migran menjadi salah satu fokus tajuk untuk tahun ini. Taiwan memiliki sekitar 750.000 pekerja migran. Penulis Vietnam yang berimigrasi ke Taiwan, Lo Yuan, berdasarkan pengalamannya sebagai penerjemah yudisial dan pengalaman lapangan dengan pekerja migran tak berdokumen, berhasil merebut hadiah utama penghargaan sastra sebanyak $400,000 Taiwan dengan prosa berjudul Hari-Hari Saya sebagai penerjemah yudisial. 非法劳工的查气，那我被找去当同译，所以我就把我同译的过程中的见闻，把它就是可公开的部分，就是跟案情比较没有关的部分，写成这本书。 Di sisi lain, penghargaan naskah panggung karya ini dimenangkan oleh Chang Cherong dengan karyanya Ji atau Ikan Mas Krusian yang berkisah tentang seorang anak mencari ibunya di alam roh dengan lituar Kuan Lo Ying. Kontroversi yang muncul di rapat parlemen akhir-akhir ini memberinya inspirasi untuk menghargai Pulau Formosa dan demokrasi yang dicapai dengan susah payah. 以前我们都觉得我们台湾是我们的母亲，但是这个作品让我学习到台湾其实是我们的孩子，那我们都是这个土地的 生养父母，我们要把它好好照顾好。 Departemen Kebudayaan Kota Taipei menegaskan latar belakang dari penerima 24 penghargaan kali ini sangat beragam. Di antaranya juga terdapat masing-masing satu penulis dari Tiongkok dan Hong Kong. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi wadah ekspresi yang bebas bagi pembahasa Mandarin. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.